Baby, take my hand. I want you to be my husband. Kiss you, my Iron Man, and I love you. Halo Bapak Ibu guru hebat. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat soal kuisis dengan menggunakan Android atau smartphone. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita ke Google Search atau Google pencarian, kita klik http:/quizzes.com. Nah, kita cari. Oke, setelah itu kita klik Quizzes. Kita tunggu beberapa saat. Kalau sudah, kita akan masuk ke akun kita karena sebelumnya kita sudah buat akunnya. Nah, Bapak Ibu, pastikan desktop yang kita gunakan adalah situs desktop ya. Caranya klik titik 3 di sudut kanan atas, klik titik 3, kemudian klik situs desktop. Nah, tampilannya akan berubah jadi seperti ini. Oke, kita tunggu beberapa saat lagi. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Oke, bisa kita perbesar atau bisa kita perkecil. Kalau sudah seperti ini, tadi kan kita mau membuat soal kuisis dengan menggunakan Android atau HP. Caranya kita klik di sudut kiri atas di samping tulisan kuisis itu ada garis 3. Kemudian klik buat. Nah, klik buat. Oke. Kalau sudah kita klik buat, kita tunggu. Nah, dia akan ada pilihan berikan nama kuis. Kita akan buatkan nama kuisnya adalah, kita ketikkan saja kuis besaran dan satuan. Pelajaran apa? Kita pilih pelajarannya ini pengetahuan alam. Kalau sudah kita pilih subjek yang relevan, maka kita pilih selanjutnya. Oke. Nah, di sini akan ada tertera 6 pilihan ya. Jadi cara membuat soal di Quizzes ada 3 cara. Yang pertama menggunakan klik pertanyaan baru, yang ini di kanan. Kemudian yang kedua, di sampingnya ada lagi teleport. Teleport itu adalah membuat kuis dengan mengambil soal yang sudah ada sebelumnya di aplikasi Quizzes. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga adalah import from spreadsheet. Jadi import from spreadsheet ini hanya bisa dilakukan kalau kita menggunakan laptop. Oke, jadi kalau kita menggunakan 2 cara. Kalau kita menggunakan HP, kita hanya bisa menggunakan 2 cara. Oke, jadi untuk soal pada Quizzes itu ada 6 cara, ada 6 pilihan. Sebelumnya ada 5, tapi ini ada pilihan yang baru itu meluncur. Yang pertama di sini adalah pilihan ganda atau multiple choice. Jadi kalau pilihan ganda sepertinya kita sudah paham ya kalau pilihan ganda. Yang kedua, soal yang kedua adalah kotak centang. Jadi kalau kotak centang atau text box, jenis pertanyaan yang sama dengan pilihan ganda akan tetapi memiliki 2 atau lebih pilihan jawaban yang tepat. Yang ketiga, isi bagian yang kosong atau fill in the blank. Jenis pertanyaan dengan jawaban singkat. Oke. Kemudian yang keempat ada pemilihan atau poll, bahasa Inggrisnya nanti kalau menggunakan bahasa Inggris. Jenis pemilihan itu jenis pertanyaan ini tidak ada jawaban yang salah. Jadi siswa hanya disuruh memilih salah satu atau semacam polling. Nah, yang kelima adalah terbuka berakhir atau open ended, jenis pertanyaan untuk jawaban yang lebih panjang daripada isian atau dalam bentuk uraian. Jadi ini maksudnya pertanyaan seperti esai.
Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah jenis pertanyaan meluncur. Nah, kali ini saya akan memberitahu cara membuat soal di kuisis dengan soal jenisnya pilihan ganda atau multiple choice. Nah, untuk membuat pertanyaannya, boleh kita klik langsung pilihan ganda atau kita klik pertanyaan baru di atas. Kalau sudah kita klik pertanyaan baru, langsung ada pilihannya. Kita mau buat soal seperti apa? Nah, tadi kan saya bilang kita mau buat dulu soal pilihan ganda. Kita klik pilihan ganda. Oke. Jadi, kita ketikkan soalnya. Kita perbesar dulu ya. Kita ketikkan soalnya. Soal yang pertama misalnya yang menjadi satuan dari besaran panjang adalah, nah, kita sudah buat pertanyaannya, jawabannya kita buatkan. Yang pertama adalah Kelvin, yang kedua adalah kilogram, yang ketiga kita buatkan adalah meter, yang terakhir adalah sekon. Nah, sekon. Oke. Nah, kita buat dulu jawabannya. Kita centang mana jawabannya. Misalkan kan pertanyaannya menjadi satuan dari besaran panjang adalah, satuannya adalah meter, maka kita centang di bagian meter. Nah, kita bisa atur waktu untuk menjawabnya 30 detik di sini, tapi kita bisa atur, misalkan saya buatkan saja satu soal ini untuk menjawabnya membutuhkan waktu 60 detik. Setelah itu kita simpan. Bapak Ibu kalau mau melampirkan gambar, misalnya nih di soal kita ada gambar yang harus kita lampirkan, atau misalkan soal matematika harus ada angka-angka yang mau kita masukkan, kita bisa klik fx, fungsi fx, atau kalau mau masukkan gambar kita klik gambarnya untuk memasukkan gambarnya. Nah, ini soalnya nanti tampilannya seperti ini, jadi dia bagus, kelihatan kreatif dan menarik. Nah, seperti ini tampilannya nanti kalau soalnya sudah jadi. Nah, soalnya tadi kan kita sudah buatkan, pilihannya sudah kita buatkan, jawabannya dan waktunya. Sekarang kita simpan. Oke, sudah. Kalau sudah kita simpan, maka ini soal yang pertama. Untuk membuat soal yang kedua, kita bisa klik pertanyaan baru atau bisa langsung klik bagian multiple choice. Nah, bagian multiple choice. Nah, ini pertanyaannya kita tuliskan. Kita tuliskan pertanyaannya adalah di bawah ini yang merupakan besaran turunan adalah, nah, oke, ini soal yang kedua. Kita buat pilihan yang pertama itu adalah jumlah zat, suhu yang B, kemudian massa, yang terakhir adalah massa jenis. Nah, kita juga bisa sebenarnya menambahkan pilihannya, karena saya mengajar di SMP jadi pilihannya biasanya ada 4. Kalau kita mau buat pilihan yang bagian yang E, bisa kita klik tambahkan pilihan jawaban. Nah, oke. Setelah kita buatkan pilihannya, kita centang atau kita pilih mana jawabannya. Pertanyaannya tadi di bawah ini merupakan besaran turunan. Yang merupakan besaran turunan adalah massa jenis. Kita centang di massa jenis, kemudian kita atur waktunya 30 detik boleh atau 60 detik juga boleh. Setelah itu
kita simpan. Nah, tampilannya di sini seperti ini. Setelah itu kita simpan. Nah, begitu caranya. Soal kita sudah ada 2. Begitu caranya untuk membuat soal. Dengan cara kali ini kita membuat soalnya multiple choice atau pilihan berganda. Nah, cara yang kedua adalah menggunakan teleport. Nah, teleport itu ada di sebelah kanan atas. Jadi teleport itu kita bisa membuat soal atau kuis dengan mengambil soal yang sudah ada sebelumnya. Soal yang sejenis seperti soal yang sudah kita buatkan. Kita klik teleport. Nah, ini dia caranya. Nah, inilah dia soalnya yang kira-kira sama atau sejenis dengan soal yang sudah kita buatkan sebelumnya. Ini dia sudah muncul yang sebelah kiri ini. Kalau kita klik yang ini, nah, pilihan soalnya akan berubah. Kalau kita klik yang ini, pilihan soalnya akan berubah, terserah kita. Nah, misalnya saya mau ambil soal bagian yang ini yang ada stopwatch-nya. Ini dia besaran dan satuan, saya klik. Nah, pilihan soalnya di sini nanti kita lihat mana yang paling sesuai. Misalnya nih ya, misalnya saya mau buat soal yang ini, soal yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Kita klik, maka akan ada lambang tambah. Kita klik tambahnya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah ada tulisan tambah lagi, berarti soal yang sudah kita tambahkan tadi sudah masuk di soal kita. Coba kita nah ini dia. Soal yang ketiga sudah masuk seperti soal persis seperti soal yang sudah kita ambil sebelumnya. Ini dia soal yang ketiga. Besaran dan satuan. Nah, kita mau coba lagi soal yang keempat. Soal yang keempat menggunakan teleport. Nah, kita teleport. Kita pilih salah satu soalnya di bagian di sini. Saya buatkan besaran pokok dan besaran satuan. Saya pilih soal yang kedua. Klik, maka tambahkan. Klik tambah. Nah, oke. Tulisannya sudah tambahkan lagi otomatis. Berarti soal yang sudah kita tambahkan sudah muncul di soal kita. Dia soal yang keempat. Oke, supaya pas 5 kita teleport sekali lagi untuk soalnya. Ini dia kita pilih soal yang mana, terserah Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu cocok dengan soal yang akan kita buatkan. Nah, kita pilih fisika besaran dan satuan. Nah, saya mau soalnya yang pertama saja. Di antara besaran berikut yang termasuk ke dalam kelompok besaran pokok adalah kita klik, kemudian kita tambahkan. Oke, kalau dia sudah berubah menjadi tambah lagi, nah dia sudah berubah menjadi tambah lagi, berarti di soal kita sudah muncul soal yang tadi. Oke, nah tadi kan dari awal dari pertanyaan 1, 2, 3, dan 4 pilihannya ada 4. Nah, di sini pertanyaan kelima tadi kan pilihannya ada 5 ternyata. Kita mau edit, bisa kita atur. Untuk pertanyaan yang kelima, kita klik atur. Nah, kita klik atur. Kita klik atur, kemudian kita akan mengeditnya. Kita hapus saja pilihan yang kelima. Nah, kita atur saja pilihan yang kelima. Nah, oke, supaya sama dia. Waktunya juga kita atur sama-sama 60 detik. Oke, kita simpan. Kita simpan. Kalau sudah kita simpan, kita tunggu beberapa saat. Nah, pilihannya sudah 4 ya. Soal yang kelima pilihannya sudah 4.
kalau sudah selesai soal yang akan kita buatkan, terserah Bapak Ibu mau buat soal berapa. Nah, kita klik di atas ada tanda kembali, kita klik kembali, kemudian di sini ada pilihan. Nah, dibuat ada tambahkan judul gambar, bisa kita tambahkan gambar pada kuis kita ini. Kita klik gambarnya, kemudian kita cari di HP kita kira-kira gambar mana yang bisa mewakili kuis yang akan kita buatkan. Kita lihat. Nah, misalnya saya ini aja saya buatkan ya. Nah, quiz time. Kemudian kita pilih bahasanya. Di sini ada bahasa Indonesia. Dibuat di sini Indonesian. Nah, oke. Kemudian yang ketiga pilih kelas. Kita pilih kelas karena ini adalah kelas 7 SMP. Kita pilih ini yang pertama KG, maksudnya kindergarten ya. Kemudian ini kita pilih soal ini kelas 7. Nah, ini maksudnya bukan 7 tahun ya, tetapi kelas 7 SMP atau kelas 1 SMP. Nah, di sini yang keempat, siapa yang bisa melihat kuis ini? Ada pilihannya publik atau pribadi. Karena kita ingin memberikan soal kuis ini ke siswa, maka kita pilih publik. Kalau sudah selesai semuanya, kita klik simpan. Oke, kita klik simpan. Kita klik simpan. Nah, ini dia. Jadi sudah muncul tadi, karena kita sudah atur tadi. Kita sudah atur nama kuisnya, kuis besaran dan satuan, kelasnya tadi kelas 7, kemudian pelajarannya juga tadi sudah kita atur pengetahuan alam atau sains, kemudian banyak soalnya tadi ini ada 5 pertanyaan, kemudian gambarnya juga atau profil kuisnya juga sudah muncul. Nah, kalau sudah seperti ini, misalnya kita mau menambahkan soalnya lagi, kita bisa klik di sini ada tanda edit. Nah, tanda edit, kemudian karena menurut saya sih soalnya sudah cukup dan sudah pas, saya mau memberikan kepada siswa caranya berikan pekerjaan rumah. Nah, kita klik di sini berikan pekerjaan rumah. Nah, pekerjaan rumah kita atur batas waktunya, kapan terakhir habis kuisnya. Boleh karena kita atur waktunya, karena ini tanggal 9, kita atur waktunya misalnya sampai tanggal sampai minggu depan. 1 minggu misalnya kita kasih waktunya. Nah, jamnya juga sudah ada di sini, jam 8:45. Ini PM, berarti jam 8 malam ya, hampir jam 9. Oke, sudah. Kalau sudah, klik lanjutkan. Nah, klik lanjutkan, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini dia. Kita tunggu beberapa saat. Oke, jadi kita mau memberikan soal ini kepada siswa kita. Kita klik berbagi link. Kita klik berbagi link. Nah, di sini linknya ini sudah ada. Kita klik berbagi link. Kita salin linknya. Oke, kita salin linknya. Kemudian kita masuk ke WA siswa kita. Kita misalnya saya mau cari grup WA. Nah, ini dia. Kita tempelkan, kita tekan lama, kemudian kita tempel. Nah, ini dia. Kita kirim. Kemudian kita buatkan keterangannya. Silahkan menjawab pertanyaan dari link di atas.
Oke. Love you 3000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something